Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umumnya kepada kita selaku umatnya. Selanjutnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum Ibu Helna Nelis MPD, dan kepada teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Arif Husaini Latif dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas materi yang pertama, yaitu hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Baik, kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama, pengertian dari kurikulum. Yang secara harfiah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yaitu kurikulum, yang berarti bahan pengajaran. Ada pula yang mengistilahkan dari kata asal, yaitu bahasa Perancis, kurir. Dalam dunia olahraga, yang mana pada waktu itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Orang mengistilahkannya sebagai tempat berpacu dimulai dari start sampai finish. Selanjutnya, istilah kurikulum digunakan di dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsiran yang berbeda itu ada juga kesamaannya. Kesamaannya adalah bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Banyak tokoh yang menganggap kurikulum sebagai pengalaman. Di antaranya adalah Hollis, L. Caswell, dan Campbell, yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah all of the experiences children have under the guidance of teacher, di mana semua pengalaman murid-muridnya ada di bawah bimbingan guru. Saylor dan Alexander sebagaimana dikutip S. Nasution misalnya mengatakan bahwa kurikulum bukan hanya sekedar memuat sejumlah mata pelajaran, akan tetapi termasuk pula di dalam segala usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik usaha tersebut dilakukan di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Hal ini sejalan dengan pendapat Hasan Langgulung. Menurutnya, kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian, baik yang berada di dalam maupun di luar kelas, yang dikelola oleh sekolah. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan atau Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi kurikulum merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai rujukan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh berdasarkan rancangan yang sudah diatur untuk mencapai suatu tujuan pendidikan yang ditetapkan dan diimplementasikan oleh guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, peran dan fungsinya. Setidaknya peran kurikulum ini memiliki 3 peran, yaitu peran konservatif, yang kedua peran kreatif, yang ketiga peran kritis dan evaluatif. Yang pertama, peran konservatif adalah melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lalu. Sebab di era zaman sekarang ini kita mudah untuk mengakses berbagai info dan perkembangan baik ilmu maupun kebudayaan yang ada di belahan dunia. Hal ini dapat memudahkan budaya asing masuk dan mempengaruhi budaya lokal. Melalui konservatifnya, maka kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat, sebagaimana dalam kaidah al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, yang mana memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Yang kedua yaitu peran kreatif. Di mana kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu siswa dapat mengembangkan setiap potensi yang dimilikinya agar dapat berperan
aktif dalam kehidupan sosial bermasyarakat yang senantiasa bergerak maju secara dinamis. Maka barang siapa yang berhenti sejenak, maka akan tergilas oleh roda-roda zaman, pepatah mengatakan. Artinya, manakala kurikulum tidak mengandung unsur-unsur baru, maka pendidikan selamanya akan tertinggal. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif. Kurikulum berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang harus dimiliki anak didik. Nah, dalam rangka inilah peran kritis dan evaluatif kurikulum diperlukan. Kurikulum harus berperan dalam menyeleksi dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan anak didik. Selanjutnya, fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum yang berorientasi pada pengertian kurikulum dalam arti luas, maka fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan pada suatu tingkatan lembaga pendidikan tertentu dan untuk memungkinkan pencapaian tujuan dari lembaga pendidikan tersebut. Adapun fungsi-fungsi lainnya yaitu fungsi kurikulum bagi anak. Kurikulum sebagai organisasi belajar tersusun adalah disiapkan untuk anak-anak atau murid sebagai salah satu konsumsi pendidikan mereka. Terus fungsi kurikulum bagi guru yaitu pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisir pengalaman belajar para anak didik. Pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak dalam rangka menyerap sejumlah pengalaman yang diberikan. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembina sekolah, yaitu sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi, yaitu memperbaiki situasi belajar, dan sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi supervisi dalam memberikan bantuan kepada guru untuk memperbaiki situasi belajar. Terus yang selanjutnya sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi kemajuan belajar mengajar. Selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu kurikulum ideal dan aktual. Yang dinamakan kurikulum ideal adalah di mana guru mengajarkan anak didiknya mengacu pada kurikulum yang telah disusun secara sistematis. Yang kurikulum yang diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan dan pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Dan bisa atau tidak tercapainya kurikulum yang ideal itu, lembaga sekolah harus memenuhi syarat-syarat kurikulum ideal tersebut. Misalnya, sarana prasarana serta media pembelajaran yang harus lengkap di dalam sekolah tersebut. Mungkin hanya sebagian atau beberapa sekolah saja yang dapat memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana. Oleh karena keterbatasan itu, maka guru hanya mungkin dapat menerapkan kurikulum sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, inilah yang kemudian dinamakan dengan aktual kurikulum atau kurikulum nyata, yakni kurikulum yang secara real dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Ya, dimana tadi pembahasan selanjutnya yaitu hidden curriculum, yang mana hidden curriculum itu adalah sesuatu efek yang muncul sebagai hasil belajar yang sama sekali di luar tujuan yang dideskripsikan. Nah, menurut Belak dan Keyboard, hidden curriculum memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama dapat menunjukkan suatu hubungan sekolah yang meliputi interaksi guru, peserta didik, dan struktur kelas. Yang kedua, dapat menjelaskan sejumlah proses pelaksanaan di dalam atau di luar sekolah. Yang ketiga, mencakup perbedaan tingkat kesengajaan. Makna hidden curriculum itu sendiri, pertama, kurikulum tersembunyi dapat dipandang sebagai tujuan yang tidak tertulis, akan tetapi pencapaiannya perlu dipertimbangkan oleh setiap guru agar kualitas pembelajaran lebih bermakna. Kedua, kurikulum tersembunyi juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang terjadi tanpa direncanakan terlebih dahulu, yang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, sehingga mengimani ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
Menurut Tayar Yusuf, mengartikan pendidikan agama Islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir, pendidikan agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dan menurut Zakiyah Derajat, pendidikan agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup. Nah, kurikulum PAI diakui keberadaannya dalam sistem pendidikan nasional yang dibagi menjadi 3 hal. Pertama, pendidikan Islam sebagai lembaga. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran. Dan yang ketiga, pendidikan Islam sebagai nilai. Nah, pertama, pendidikan agama Islam sebagai lembaga. Dengan jelas, pendidikan agama dapat dilihat dalam UU nomor 20 tahun 2003 yang memasukkan lembaga pendidikan formal Islam dalam pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Yang kedua, pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran. Kurikulum sebagai jenjang pendidikan dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan A. Peningkatan iman dan takwa, B. Peningkatan akhlak mulia, C. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, dan D. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Dan yang ketiga, kurikulum pendidikan agama Islam sebagai nilai. Inti dari hakikat nilai-nilai Islam itu adalah nilai yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh makhluk. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.